Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang keempat. Pastinya kita masih belajar tentang Jenderal Sudirman. Kalau pada pembelajaran yang ketiga kita sudah belajar tentang peran Jenderal Sudirman dalam Muhammadiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan. Ternyata Jenderal Sudirman ini hebat. Selain bisa berperan dalam Muhammadiyah, beliau juga tokoh dalam kemerdekaan kita. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anakku, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah, oke anak-anakku, kita langsung saja mengecek apa sebenarnya peran Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan. Yang pertama anak-anakku, Jenderal Sudirman memulai karir dalam kemerdekaan itu dimulai dengan memegang jabatan sebagai kepala LBD atau yang kepanjangannya Landschbismendienst atau artinya itu penjagaan bahaya udara. Nah, Landschbismendienst ini adalah bahasa Belanda karena ini dibentuk oleh kolonial Belanda pada tahun 1941. Dan setelah itu Jenderal Sudirman menjajah karirnya setelah beliau aktif dalam sebagai anggota pada PETA atau kepanjangannya itu Pembelah Tanah Air. Nah, ketika di PETA ini karir beliau sebagai tokoh bangsa itu semakin dimunculkan, semakin kelihatan bahwa beliau ini seorang pejuang yang sejati. Kemudian anak-anakku, Jenderal Sudirman ini bersama pasukannya berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Inilah yang menjadi jasa Jenderal Sudirman yang pertama pasca kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, sehingga Jenderal Sudirman itu diangkat dalam usia yang cukup relatif muda sebagai seorang panglima. Jenderal Sudirman diangkat sebagai panglima anak-anakku, diangkat sebagai panglima distrik ke-6 di Banyumas dengan pangkat kolonel dengan usia yang cukup masih muda sekali, yakni pada saat itu Jenderal Sudirman berusia 29 tahun. Nah, pada tanggal 2 November 1945 lah beliau diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dengan usia 29 tahun itu. Selanjutnya anak-anakku, pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat Jenderal Sudirman ini langsung diberikan lewat pelantikan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 12 Desember, pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ini mulai terlibat dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa selama 5 hari anak-anakku. Mau tahu apa yang terjadi? Selama 5 hari pertempuran, pasukan Jenderal Sudirman meraih kemenangannya dan pasukan Inggris mundur diri atau kalah dan memilih mundur ke Semarang.
Kemudian Jenderal Sudirman ini bukan saja sosok yang gigih berperang melawan penjajahan, tetapi dia ini merupakan sosok tentara nasional yang berpegang teguh kepada keislaman. Nah, berikut ini anak-anakku ibadah-ibadah ritual yang tidak pernah ditinggalkan oleh oleh Jenderal Sudirman. Yang pertama anak-anakku, Jenderal Sudirman selalu menjaga wudunya. Dia selalu mensucikan dirinya lewat wudhu. Kemudian dia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu dan tetap sholat pada awal waktu. Kenapa? Karena bagi seorang muslim sejati tidak baik untuk menunda-nunda waktu sholat. Nah, yang ketiga, Jenderal Sudirman ini merupakan pribadi yang selalu ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, apalagi itu untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk membelah tanah air, bangsa dan negaranya. Nah, sehingga Jenderal Sudirman tidak segan-segan untuk berjuang. Nah, inilah yang menjadikan Jenderal Sudirman sebagai sosok yang sangat-sangat ditakuti zaman itu dan sangat dihargai. Nah, sehingga orang-orang sering sapa beliau dengan sebutan khas yakni Pak Dirman. Nah, oke anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita pada pembelajaran yang keempat. Semoga anak-anakku tetap sehat. Nah, tetapi sebelumnya Pak Guru ingin sampaikan ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama, sebutkan salah satu kebiasaan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, tuliskan kepanjangan dari LBD. Nah, silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing dan nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas pembelajaran yang keempat ini, anak-anakku. Oke, anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.